Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dengan akun YouTube Apua Channel yang memberikan tutorial beberapa hal tentang atau sekitaran elektronik. Nah, di hadapan saya ada satu LED yang sudah dibongkar dan di sampingnya ada rakitan alat pendeteksi kerusakan LED. Nah, modelnya seperti ini. Dia bisa difungsikan sebagai alat penscan apakah LED itu ada yang mati atau masih bagus. Nah, karena di beberapa kasus banyak ditemui kerusakan TV LED khususnya yang LED-nya mati, suaranya ada, layarnya ya mati, suaranya ada. Nah, kerusakan seperti itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi LED-nya putus satu atau beberapa yang putus, atau juga inverternya yang bermasalah. Nah, untuk memastikan mana yang rusak, maka kita bisa mencoba merakit satu alat khusus untuk mentes atau memastikan apakah LED-nya rusak atau tidak. Apakah kenapa TV itu bisa tidak menyala, layarnya tidak menyala, apakah LED yang rusak atau inverter. Oke guys, tapi sebelumnya saya ingatkan untuk selalu memberikan support, baik like maupun share dan komentar-komentar yang membangun untuk kelancaran dan kemajuan channel ini. Oke, mari kita bongkar apa saja yang dibutuhkan ketika ingin membuat atau merakit alat pendeteksi LED ini. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe akun YouTube Apua Channel dan bunyikan loncengnya. Like dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Oke sahabat, untuk membuat alat pentes LED seperti tadi, kita pertama membutuhkan trafo dengan ukuran setengah ampere atau 500 miliampere, 2 buah. Oke, kalau ini dibeli di toko-toko terdekat, toko-toko elektronik terdekat, berkisar harga 15.000 dan 20.000. Oke, kita butuh yang ukuran kecil saja, setengah ampere. Oke, alat kedua ini dioda brake. Kaki 4 sekaligus. Ini bisa kita, kalau yang biasa memeriksa TV, ini sudah kian ada di TV-TV, di mesin-mesin TV, maka ini bisa kita copot. Oke, tidak perlu dibeli, tapi bagi yang tidak ada boleh dibeli. Alat seterusnya yang kita butuhkan ini mor
atau baut penggandeng 2 trapo tadi, 2. Seterusnya potongan-potong kabel 2 lembar, 2 biji, 2 helai. Terus ini jepitan berikut dengan talinya, baik dengan untuk kutub negatif, kedua untuk kutub positif. Panjangnya kira-kira biar lebih enak di atas 10 cm. Oke, dan terakhir kita butuh kabel jack. Bisa kita pakai dari bekas-bekas mesin TV lainnya atau di alat elektronik lainnya, tidak perlu membeli kalau ada yang bekas. Oke guys, hanya segitu alat-alat yang kita butuhkan untuk merakit sebuah benda, sebuah alat yang bisa difungsikan untuk mendeteksi apakah LED TV kita masih hidup atau ada kerusakan. Nah, alat yang lain mungkin juga bisa ditambahkan berupa ampermeter digital seperti ini. Nah, ini harganya paling kalau di toko 20 ribuan, atau mungkin di Lazada atau di lapak-lapak online lainnya ada yang lebih murah. Oke guys, tapi ini tidak kita pasang untuk tutorial kali ini. Kita cukup memakai avometer digital untuk mencek berapa tegangan yang dibutuhkan suatu LED. Oke guys, mulai kita rakit. Nah, pertama kita ambil kedua trapo yang setengah ampere tadi. Seterusnya kita pertemukan sisi sisi AC input seperti ini, jangan dibalik, jangan seperti ini. Oke, AC harus bersama-sama menghadap AC, dan output DC sama-sama hadapkan dengan output DC. Baru kedua trapo ini kita kawinkan dengan kedua buah baut yang tadi. Kita masukkan baut di sini dan di sisi di sininya. Oke guys, langsung saja kita dempetkan, kita kawinkan. Kita masukkan satu baut di sini, maka baut ini kita pasang dulu satu-satu. Oke. Kita pakai bermesin biar lebih cepat. Selesai satu, kita pasang baut yang satu lagi biar lebih kuat. Bautnya terserah, tapi lebih besar lebih bagus. Ukuran bautnya terserah.
ketat, ketatkan lagi guys. Oke, tuh sudah tidak goyang lagi. Nah, seperti ini guys untuk sementara. Selanjutnya langkah kedua yang kita yang kita hubungkan adalah jalur output DC-nya. Kita rangkaikan dengan cara tadi lupa guys, ini trafo dalam bentuk CT. Nah, bisa juga trafo itu nanti yang non CT. Nah, kalau non CT yang kita hubungkan adalah 0 ke 0. Kalau ini kita anggap CT, ini kita anggap 0, CT ke CT atau 0 ke 0, dan 12 ke 12. Begitu juga dengan yang non CT, 0 ke 0, 12 ke 12. Ini kebetulan saya hanya dapat trafo yang CT. Oke, tidak masalah guys, sama saja kita hubungkan dengan kabel yang sudah kita potong-potong. Ini dua, satu untuk menghubungkan CT ke CT, guys. Kita hubungkan CT ke CT. Jangan lupa banyakkan timahnya supaya tidak terlepas ketika dioperasikan. Lengket satu, kita pasang lagi untuk CT yang satu lagi. Kita pasang untuk CT yang di trafo satu lagi. Ya, diusahakan lebih ketat guys. Oke, untuk CT ke CT sudah. Yang ke seterusnya dari 12 volt yang satu ini, kita nampak guys. Nah, tak perlu tegang, yang penting kuat.
tidak lepas guys. Oke guys, itu penyambungan output dua trafo dan satu trafo ke trafo satu lagi. Seterusnya pemasangan dioda brake. Itu bisa kita pakai salah satu dari trafo ini di kutub mana saja. Entah ini atau di sini. Oke, kita pilih yang di sini. Kutub, jangan lupa untuk kutub penempatan dioda ini, itu kita pakai pin 0 volt dengan pin 220 volt, karena kebanyakan tegangan di tempat kita itu tegangan 200 volt. Oke, ini kita tinggal masukkan. Jika perlu ditambahkan timahnya guys, biar lebih meyakinkan, lebih padat dan tidak goyang. Oke, ini sudah separuh jalan. Ini ke 0, 12 ke 12. Sementara ini satu trafo kita pasangi dioda brake. Nah, dioda brake ini sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya kutub yang paling ujung yang ada lengkungan ini. Nah, ini ada lengkungan ini menandakan kutub positif untuk DC, sementara yang paling ujung berlawanan dengan positif tadi adalah kutub negatif ini guys. Nih. Nah, yang tengah-tengah itu bisa dipakai untuk AC. Nah, begitu guys. Jadi kutub positifnya kita sambungkan dengan satu kabel yang ada jepitan. Ini kabel yang tadi panjang 10 cm, kita sambungkan di kutub positif dengan tanda kabel merah. Sementara kutub negatif kita pasangkan dengan tanda jepitan hitam, dan kalau bisa juga kabelnya warna hitam. Oke guys, ini kita pasang ujung ini, kita pasang di kutub positif dioda brake. Begitu begini. Pastikan ini kuat. Seterusnya untuk kutub negatif kita pasangi kabel yang ini. Kalau bisa guys, ini kabelnya warna hitam. Oke, untuk sementara ini saja kita pasang. Udah ketat guys, kuat. Nah, ini sudah ada dua
kutub, ini negatif dengan jepitan hitam, ini positif dengan jepitan merah. Nah, tampilannya seperti gini guys. Oke. Nah, seterusnya yang berlawanan dengan trapo yang kita pasang dioda break ini, disitulah nanti kita sambungkan kabel jack ini ujungnya 2 kabel jack kita pasang di sini sesuai dengan tegangan di rumah kita, yaitu 0 dan 220 volt. Oke guys, kita pasang. Terlebih kepada pemasangan kabel di AC input, itu kita usahakan sepadat mungkin, tidak ada pergeseran atau lepasnya timah dalam penyambungan atau pemasangan. Oke guys, ini sudah jadi. Seterusnya kita masuk pada tahap pengtesan, langsung ke LED-nya. Oke guys, ini kita pasang kutub positif, kita pastikan terpasang pada kutub atau kabel positif juga, jangan terbalik. Ini kebetulan digigit tikus guys, putus kabelnya. Nah, saya telah cari negatifnya kutub ini kabel yang saya apakan ini, saya simpulkan, saya beri simpul yang sebelah ininya itu positif. Oke, kita ambil positifnya. Kita pasangi kedua kabel itu untuk kedua kutub. Ini positif. Yang negatifnya yang ada simpul, kita pasang negatif. Sampai bertemu guys. Oke, setelah selesai dan sudah siap untuk kita tes apakah ini berfungsi dengan sesuai rencana atau gagal, kita lihat sama-sama. Nah, ini ujung jack. Tumbang dia guys, nggak apa-apa. Oke, ini jack kita pasang ke colokan. Kita lihat sama-sama apa yang terjadi. Kita colokan. Colokkan. Nah, sudah hidup dia guys. Tuh.
Oke, untuk memastikan berapa tegangan untuk LED ini, maka kalau bisa kita pasang ini alat ini tadi kita pasangi, atau untuk lebih cepatnya tinggal kita ukur pakai ini, apakah tegangan yang dikeluarkan oleh alat ini untuk menghidupkan LED. Oke, ini probe, kita lihat yang negatif letakkan di negatif, sama sedikit. Yang negatif letakkan di negatif, yang positif letakkan di positif. Oke, kita lihat. Nah, itu guys, bohlam atau LED ini membutuhkan tenaga 32 volt. Nah, dan kondisi LED yang tampak dari hasil pentas ini masih bagus. Tuh, hidup. Oke guys, kita cabut. Oke, segitu saja dulu tutorial singkat kita pada hari ini. Silakan ditiru bagi yang pemula, bagi yang senior tidak usah. Karena ini sangat berguna untuk kita ketika menghadapi satu TV LED merek apa saja yang TV itu hidup dengan tanda ada suara tapi layar tidak nyala. Bisa jadi layarnya gelap disebabkan karena LED-nya putus, atau ada salah satu LED-nya yang putus, atau juga inverternya di PCB power supply-nya yang rusak, sehingga membuat layar tidak ada atau gambar tidak tampil. Nah, ini sangat perlu sekali bagi semua montir, semua teknisi, atau semua tuser dimanapun berada, bisa diambil contoh atau petunjuk ya. Oke guys, terima kasih atas perhatian. Banyak-banyak maaf atas semua kekurangan dan kekilafan. Bertemu lagi kita di hari-hari yang akan datang dengan tutorial-tutorial yang tetap bersangkutan atau berhubungan dengan elektronik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.